Di sebuah hari yang dingin di Moskow, dengan langit kelabu yang terasa berat seperti menyimpan rahasia besar, sambutan kenegaraan itu dimulai. Para kameramen menyiapkan sudut-sudut terbaik mereka, protokol Rusia berdiri tegak dengan wajah serius. Dan Presiden Rusia menyambut tamunya dengan bahasa tubuh yang hangat, namun berhitung. Saat kalimat pertama keluar dari mulut Presiden Vladimir Putin, "Selamat datang di Moskow, Pak Presiden," ruangan itu langsung terasa berubah. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kunjungan bilateral. Ada agenda yang sudah dibicarakan sebelumnya. Ada rencana yang tidak selesai diungkapkan di hadapan publik. Dan ada sesuatu yang Putin sebut sebagai rancangan serius untuk memperkembangkan hubungan kedua negara. Rusia, dengan kebiasaan diplomasi yang penuh kode-kode halus, jarang sekali membuka percakapan dengan pengakuan sejelas itu. Biasanya, bahasa diplomasi yang digunakan akan hati-hati, datar, dan penuh formalitas. Namun kali ini berbeda. Putin menyebut secara langsung bahwa pertemuan ini sudah direncanakan sejak lama dan bahkan mengakui bahwa hubungan Rusia-Indonesia berada dalam momentum yang konsisten sepanjang tahun ini. Pernyataan itu saja sudah menjadi sinyal bahwa Indonesia kini dianggap penting dalam kalkulasi geopolitik Moskow. Menariknya, sebelum masuk ke inti pembicaraan, Putin sempat menyampaikan sesuatu yang personal. Ia mengucapkan duka cita terkait banjir besar yang menimpa Indonesia. Ucapan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam diplomasi, empati seperti ini adalah bentuk penghormatan. Itu menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya melihat Indonesia sebagai mitra ekonomi atau politik, tetapi juga sebagai bangsa yang dihargai secara emosional. Setelah itu, ia kembali ke jalur pembicaraan utama. Putin mengingat kembali pertemuan-pertemuan kedua negara di berbagai acara internasional, termasuk forum yang memperingati akhir Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Timur. Dari pertemuan-pertemuan itu, katanya, lahirlah keyakinan bahwa kerjasama kedua negara tidak hanya harus diteruskan, tetapi juga ditingkatkan. Ia juga menyampaikan apresiasi besar terhadap kehadiran Presiden RI di Forum Ekonomi Esti, Petersburg, forum ekonomi paling penting di Rusia. Dan salah satu yang paling berpengaruh di dunia Eurasia. Keikutsertaan Indonesia dianggap sebagai sinyal bahwa Indonesia mulai melihat Rusia bukan sekadar mitra politik, tapi juga mitra ekonomi strategis. Hubungan diplomatik kedua negara yang telah memasuki usia 75 tahun disebut berkembang stabil dan penuh prospek. Komisi Bersama Ekonomi dinilai bekerja dengan sangat baik. Putin mengungkapkan data konkret, perdagangan bilateral naik 17% hanya dalam 9 bulan pertama tahun ini. Angka itu menunjukkan bahwa meskipun dunia sedang diguncang perang, sanksi ekonomi, dan rivalitas geopolitik, Indonesia dan Rusia justru semakin mendekat. Saat memasuki pembahasan inti, Putin mengarahkan fokus pada sektor energi yang selama ini menjadi jantung kekuatan Rusia. Ia menyebut adanya prospek besar di bidang energi, termasuk energi nuklir. Pernyataan ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam pembicaraan. Rusia menyampaikan kesiapan untuk menyediakan teknologi, spesialis, dan keahlian jika Indonesia benar-benar ingin memasuki era energi nuklir dengan penekanan yang kuat. Putin menambahkan bahwa jika Indonesia memiliki rencana atau minat ke arah sana, Rusia selalu siap membantu. Energi nuklir bukan sekedar proyek teknologi, ia adalah simbol kedekatan strategis. Karena negara yang menyediakan teknologi nuklir pada dasarnya memberikan akses keamanan dan kepercayaan tingkat tinggi, Rusia tidak sembarangan menawarkan teknologi nuklir kepada negara yang tidak mereka anggap mitra penting. Karena itu, pernyataan ini dapat dibaca sebagai tawaran kerjasama tingkat strategis. Mungkin salah satu yang paling penting dalam sejarah hubungan Indonesia-Rusia setelah energi. Pembahasan bergerak ke sektor pertanian. Putin menyebut bahwa perdagangan pertanian antara kedua negara justru menempatkan Indonesia dalam posisi surplus. Ini menarik, karena jarang dibahas dalam pemberitaan umum. Rusia melihat Indonesia sebagai mitra pertanian tradisional yang penting. Dengan luas lahan Rusia yang masif, pasar pangan yang besar, dan kebutuhan impor tertentu. Serta posisi Indonesia sebagai eksportir komoditas tropis, kerjasama ini dapat tumbuh lebih besar di masa depan. Tak berhenti di situ, Putin juga menyoroti hubungan perusahaan-perusahaan militer kedua negara yang mengatakan hubungan itu berkembang secara profesional dan sangat aktif. Pernyataan ini menggambarkan bahwa kerjasama militer Indonesia-Rusia tidak berhenti hanya pada pembelian pesawat tempur atau helikopter, tetapi sudah masuk ke tahap interaksi institusional, teknis, bahkan pendidikan. Putin mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan tinggi militer Rusia menerima semakin banyak ahli militer Indonesia dan mereka siap meningkatkan jumlah tersebut. Ini adalah bagian yang pantas mendapat perhatian besar. Karena di tengah dinamika geopolitik global, kerjasama pertahanan adalah cermin dari kedalaman hubungan strategis. Ketika Rusia mengatakan siap menambah kuota pelatihan militer bagi Indonesia, itu berarti Moskow ingin memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan secara tidak langsung menambah pengaruh Rusia di Asia Tenggara. Di luar aspek-aspek keras seperti energi dan militer,
Putin juga menyinggung sektor kemanusiaan dan pariwisata. Ia mengatakan jumlah pelancong dari kedua negara terus meningkat. Faktor yang mendorong hal itu antara lain kemudahan visa, tersedianya penerbangan langsung, dan minat wisata yang semakin luas. Rusia melihat Indonesia sebagai destinasi eksotis dan ramah, sementara Indonesia melihat Rusia sebagai tujuan baru dengan nilai budaya dan sejarah yang sangat kaya. Di puncak pernyataannya, Putin menyampaikan kebahagiaan Rusia atas keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Bagi Moskow, BRICS adalah platform strategis untuk menandingi dominasi Barat dalam ekonomi global. Dengan masuknya Indonesia, BRICS menjadi semakin kuat dan memiliki legitimasi lebih besar di Asia Tenggara. Putin mengungkapkan bahwa Rusia sedang membahas perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union, blok ekonomi yang mencakup Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan jika perjanjian ini terrealisasi, maka Indonesia akan mendapat akses perdagangan bebas ke pasar Eurasia yang luas, sesuatu yang selama ini didominasi oleh Tiongkok dan Eropa. Setelah Putin selesai berbicara, Presiden Indonesia menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan yang sangat cepat dan hangat. Mengingat jadwal Putin yang terkenal padat dan tak terduga, ia mengungkapkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, delegasi Rusia baik dari pemerintah maupun sektor bisnis sudah berulang kali datang ke Jakarta. Pertemuan-pertemuan dengan entitas industri dan perusahaan Indonesia telah menunjukkan hasil positif. Banyak tindak lanjut sedang berjalan, dan beberapa bahkan telah memasuki tahap implementasi. Presiden Indonesia menegaskan bahwa kedua negara kini memiliki jalur komunikasi yang aktif dan produktif. Ia menyatakan optimisme bahwa kerjasama ini akan berlanjut dengan semakin kuat. Pada bagian akhir pernyataannya, sang presiden memberikan undangan penting. Ia mengundang Presiden Rusia untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2026 atau tahun 2027, tahun yang masih cukup jauh, namun menggambarkan rencana jangka panjang untuk memperkuat hubungan strategis kedua negara. Putin menjawab dengan singkat namun tegas, "Saya pasti akan datang." Jawaban itu menciptakan gelombang kejutan dalam ruangan. Undangan kunjungan Presiden Rusia ke Indonesia adalah salah satu langkah diplomasi paling besar dalam 2 dekade terakhir. Kunjungan Putin ke Indonesia bila terjadi akan menjadi simbol penting dari babak baru hubungan bilateral, hubungan yang tidak hanya bergerak di tataran ekonomi, tetapi masuk ke wilayah strategis dan geopolitik global. Narasi ini menggambarkan bahwa dunia sedang bergeser. Poros kekuatan global tidak lagi terpusat pada satu blok. Indonesia, lewat diplomasi aktifnya, semakin memainkan peran sebagai negara penyeimbang di tengah konflik global. Hubungan dengan Rusia membuka pintu baru untuk teknologi energi, perdagangan Eurasia, kerjasama pertahanan, dan peluang geopolitik yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia siap mengelola hubungan sebesar ini di tengah tekanan global? Apakah Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara Rusia, Tiongkok, Barat, dan mitra-mitra tradisional lainnya? Dan apakah kerjasama nuklir, perdagangan bebas, serta penguatan pertahanan akan menjadi awal baru bagi Indonesia dalam percaturan global? Satu hal yang pasti, kunjungan ini bukan sekadar diplomasi biasa. Ini adalah babak baru yang dapat mengubah arah hubungan Indonesia-Rusia untuk puluhan tahun ke depan, sekaligus menempatkan Indonesia di posisi yang semakin penting dalam politik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap bersama Geo Ekonomi Politik untuk melihat dunia dari sudut pandang yang tidak diceritakan media lain. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Hanya di Geo Ekonomi Politik kita kupas strategi negara-negara besar secara tuntas. Teknik digantungnya lah. Selamat ya. Selamat datang Pak. Belajar apa kau? Bisnis informatik Big Data System. Bapak, sahabat selalu, Bapak. Udah bisa bahasa Rusia? Udah? Udah ya? Kok tahu saya datang sih? Indonesia. Bapak. Mari Pak. Hiduplah Indonesia. Terima kasih ya. Ya, ini Moskow Pak. Terima kasih. Saya Pak, Mayor Madagi, siswa-siswa. Agak dingin kamu. Wah, hormat dulu. Hormat dulu. Komando. Kamu juga komando.